Udah di SMA 3 tahun. Dan yang membuat apa ya, kadang gue kalau sampai detik ini flashback lagi tuh kayak, ternyata gue tolol juga dulu ya. Tolol itu, tapi tololnya yang bikin lucu gitu loh, maksudnya. Jadi pada saat itu bisa dibilang untuk lulus SMA itu kan ada nilai minimal nih. Pada saat itu 4,25. Nah, gua 4. Jadi bisa dibilang saat SMA gue sempet nggak lulus dulu. Kurang tolol apa coba kan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi di konten gua, cuap-cuap sendirian. Selamat menikmati. Episode kali ini gua ingin berbagi cerita lah ya. Berbagi cerita tentang masa kecil gua. Tentang keluarga gua lah ya. Masa kecil gua lumayan cukup menarik. Sebelumnya gua terdiri dari 3 bersaudara nih. Gua anak tengah, anak kedua. Orang tua gua campuran bokap gua dari tanah Pasundan, jadi ada darah Sunda. Nah, nyokap gua dari Aceh. Nah, kebetulan keduanya sudah almarhum. Nah, gue bertiga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda lah ya. Kayak gue bisa dibilang beda sendiri nih. Gue dari bertiga itu beda sendiri. Bisa dibilang gue spesial lah. Spesial, the special one. Jadi kebetulan di antara kita bertiga itu dari segi perekonomian orang tua gue berbeda-beda nih, ada fase-fasenya. Pada saat abang gue lahir, bisa dibilang perekonomian bokap gue almarhum, ya bisa dibilang sudah lumayan lah ya. Bekerja di salah satu perusahaan swasta, di Trakindo. Nah, abang gue lahir di Jakarta. Nah, pada saat gue lahir, kebetulan gue lahir di tahun 87. Nah, itu bokap gue terkena PHK. Jobless. Pada saat itu, kalau gue waktu itu pernah nanya ke kedua orang tua gue, pada saat itu bokap gue pernah narik angkot, serabutan, dan istilahnya itulah kenapa di antara gue bertiga, gue lahirnya paling jauh nih. Gue lahirnya di Aceh. Nah, gue sempet nanya tuh dulu sama nyokap gue, "Ma, kenapa di antara kita bertiga nih, gue lahirnya beda sendiri ya? Dari segi case-nya, dari segi keadaan keluarga, sama keadaan tempat di mana gue lahir." Nah, nyokap gue pada saat itu bilang karena bokap gue di PHK, alhasil entah pemikiran dari mana, nyokap gue memutuskan untuk membawa gue ke Aceh. Tapi masih di dalam kandungan, kalau nggak salah waktu itu nyokap gue bilang udah hamil gede nih, udah di 9 bulan lah ya, 8-9 bulan. Dan pada saat itu, nggak kayak yang sekarang, naik pesawat, enggak, naik darat. Gue ngebayangin, anjir, nyokap gue pada saat itu metal juga ya, maksudnya kuat juga gitu mentalnya. Dari Jakarta ke Aceh kan bisa dibilang
lumayan lama lah ya, memakan waktu berhari-hari. Nah, pada saat sudah sampai di Aceh, bisa dibilang perekonomian dari nenek Aceh, gue manggil dari nenek Aceh almarhum itu lumayan lah. Jadi, gue lahir di Banda Aceh, tepatnya rumah sakitnya gue lupa. Cuman kalau kata nyokap gue, itu rumah sakit umum, RSUD lah ya. Dan katanya tuh yang ngebantu gue lahir, dokternya itu udah sepuh lah ya. Pada saat itu katanya sih udah hitungannya udah masuk usia senja lah. Orang katanya aja megang jarum aja tuh udah gemeter. Beda dengan abang gue dan adik gue. Kalau abang gue lahirnya di rumah sakit Jakarta, adik gue di rumah sakit Mitra. Udah tuh. Nah pada saat lahir kebetulan kita bertiga nih sesar semua nih. Nyokap gue sesar semua. Nah pada saat gue lahir, itu ada kendala ternyata. Ada kendala, nggak tahu kenapa. Jadi gue lahirnya tuh di vakum. Gue lahirnya di vakum, makanya istilahnya dari kita bertiga nih yang agak sedikit spesial alias mungkin kalau gue sih untuk menertawakan diri gue sendiri, di antara bertiga ini bisa dibilang gue yang paling tolol gitu ya, karena gue nggak pernah ranking 1. Ya kan ranking 1, 3 besar aja gue nggak pernah. Ya makanya itu dia, kita dulu ledek-ledekan kalau lagi ngumpul keluarga gitu ya. Ya nyokap gue bisa bilang, ya di antara gue bertiga, nih gue lah yang rada-rada aneh sedikit dari segi ya bentuk fisik, wajah segala macam sampai apa namanya kepintaran itu sangat berbeda. Dan diledeknya tuh kata nyokap gua, ya malumin aja lah karena lahirnya aja di vakum gitu kan, kepalanya disedot, jadinya mungkin agak rada-rada gitu. Makanya itu gua bisa bilang di antara bertiga gua the special one lah ya. Dan lahirlah gua di tahun 87. Terus ya sebenarnya bisa dibilang gue cuma numpang lahir di situ karena gue besarnya udah di Bekasi. Jadi singkat cerita, di tahun yang sama alhamdulillah almarhum bokap gue mendapat panggilan dan akhirnya bekerja di sebuah perusahaan minyak di pas pantai di tengah laut, di offshore. Ya sudahlah, singkat cerita nggak lama balik lagi ke Bekasi, tapi langsung ke Bekasi. Seingat gue langsung Bekasi. Jadi rentan umur dari sebelum sampai TK itu, gue sekeluarga ngontrak di belakang Stadion Patriot Candrabaga nih. Gue bilang pada saat itu dibilangnya GOR, di belakang GOR, di depan SMA 2 Bekasi. Ngontrak di situ sampai pada akhirnya tahun 92 kita sekeluarga pindah ke perumahan ada namanya Komplek Pancamotor. Di tahun 92 itu ya gua masuk ya mulai apa sih namanya mengenyam pendidikan dari rumah gua di Pancamotor lah, TK di dekat di komplek yang sama ada namanya Jayasari, apa namanya sebuah TK lah ya, TK yang dibangun oleh tetangga gue juga di situ. Udah, terus ya bisa dibilang setelah TK itu SD-nya juga di komplek yang sama juga, dulu sih namanya Pancamotor, sekarang berubah jadi Harapan Jaya berapa gitu gue lupa. Nah bisa dibilang dari ya kalau TK kan masih belum terlihat lah ya, namanya juga masih TK, main bermain menyanyi, tapi pada saat itu mungkin ya gue atau orang tua gue sudah melihat ya dalam tanda kutip bakat gue lah, kayaknya ini anak memang beda dengan abangnya. Pada saat itu cuman gue berdua sama abang gue karena adik gue belum lahir. Ini kayaknya memang apa namanya nggak mempunyai kelebihan di dunia pendidikan formal nih, seni. Jadi pada saat TK itu gue memang
apa namanya, memang seneng yang namanya naik panggung gitu. Jadi waktu TK peragaan busana, menari, dan gue inget banget tuh dulu waktu TK gue peragaan busana sama joget lumba-lumba Bondan Prakoso. Nah, setelah TK di SD, nah selama 6 tahun di SD itu pun ya bisa dibilang ya tidak dibilang membanggakan enggak, dibilang mengecewakan juga enggak, ya standar aja gua. Tapi pada akhirnya di kelulusan SD itu, nah bisa dibilang itu gua lumayan parah lah ya, parah dalam arti kata dari segi nilai. Uh, karena pada saat itu kan masih memakai pola nilai evaluasi apa NEM lah, pokoknya gue lupa singkatnya, nilai evaluasi apa, mengajar mungkin ya, pakai NEM. Jadi pada saat itu pakai NEM, gue inget banget NEM gue pada saat itu dari SD ke SMP adalah 29. Dan di situ yang gue inget nyokap gue marah-marah, apa ini katanya, apa namanya, jadi nggak bisa masuk negeri. Jadi dulu kan masih yang pendidikan di Indonesia itu masih yang tercerminnya adalah lu masuk negeri itu pintar. Nah, gue masuk swasta kebetulan. Wah, udah istilahnya ya namanya mama gitu lah ya. Cuman alhamdulillahnya dari segi bokap gua memaklumi lah ya. Maksudnya dia mungkin secara tidak tersirat mungkin dia agak sedikit kecewa dengan nilai gua, tapi dia yang ya mungkin dia menyadari bahwa kualitas anaknya dia yang ini nih agak sedikit berbeda. Gitu kan ya, sudah akhirnya gua masuk di sekolah swasta, apa namanya, ada namanya SMP Seroja gitu ya. Ya nggak jauh juga dari rumah gua. Nah udah dari situ, ya namanya gua anak laki gitu ya, gue memang dari dulu dari kecil tuh gue cuman pengen apa ya, bisa dibilang cita-cita gue cuman dua, jadi pemain bola sama jadi musisi tapi yang lebih cenderung ke apa namanya instruktur ya, pengajar, bukan yang anak band atau gimana, tapi pengajar. Makanya dari kecil itu gue udah minta dikursusin musik sama bokap gue. Cuman pada saat kecil itu, yang namanya masih anak kecil, gue masih lebih seringnya tuh main bola. Dan bisa dibilang untuk segi bermain bola nih, gue lumayan lah ya pada saat itu. Jadi bisa dibilang di SD itu, kalau nggak ada gue tuh, pasti tim gue kalah. Nah, udah main bola, sempat di apa namanya ditawarin juga sama bokap gue mau masuk SSB nggak gitu. Cuman ya namanya masih bocah kali, gue juga yang mungkin pada saat itu juga gue main bola cuma sekedar hobi aja gitu ya, dan kebetulan mungkin dalam tanda kutip lumayan jago gitu, jadi gue nggak yang kepikiran oh ya gue masuk SSB gitu, enggak. Dan itu gue juga udah bisa dibilang dari sekitar kelas 4 lah ya, kelas 3 kelas 4 tuh gue juga udah apa sih namanya, punya passion kayaknya musik nih, karena gue dulu juga bisa dibilang seneng main musik gitu ya, apa namanya, dengerin musik, main musik, karena pengaruh bokap gue juga sebenarnya. Jadi gue sama bokap gue tuh bisa dibilang diantara kita bertiga yang nyeplak banget tuh ya ke gue, dari sifatnya bokap gue gitu ya, dari sifat yang suka apa namanya ngebanyol, suka musik, bisa main alat musik, ya pokoknya yang berbau-bau seni nurunnya ke gue. Ya udah, pada saat itu gue minta dikhususin, cuman pada saat itu bokap gue masih belum nge-ACC lah, dengan beberapa alasan tertentu. Dan gue inget banget tuh, walaupun gue masih SD pada saat itu, bokap gue udah ngasih suggest ke gue. Dia bilang begini, Bapak dukung semuanya yang lo mau, menjadi pemain bola kah, menjadi pemain musik kah, Bapak dukung dua-duanya. Tapi kalau Bapak boleh saran, lebih baik lo mending di musik aja. Karena kalau pemain bola,
karena faktor pengaruh apa namanya, entah cedera, pensiunnya cepet, mungkin pertimbangannya itu. Jadi bokap gue lebih mengarahkan ke gue, ya udahlah coba lu seriusin di musik. Gue berpikir ya oke nih gitu kan, gue istilahnya alhamdulillahnya bokap nyokap gue ngedukung gue main musik gitu ya. Dan kebetulan juga ada alat musik di rumah, pada saat itu sih organ sama gitar. Dan kebetulan bokap gue memang bisa main semua alat musik bisa dibilang lah, kecuali drum ya. Makanya bokap gue kaget gitu, gue kok bisa main drum gitu ya. Dan apa namanya, kalau ada acara kantornya bokap gue tuh yang berbau-bau musik gitu ya, gue pasti diikut sertakan. Jadi ya bisa dibilang apa ya, gue tuh sama bokap gue lumayan dekat, walaupun kita nih bertiga nggak setiap hari ketemu, karena kan bokap gue 2 minggu di laut, 2 minggu di darat nih. Jadi bisa dibilang bokap gue berinteraksi sama anak-anaknya cuma 2 minggu aja dalam 1 bulan gitu kan. Ya udah, tapi dengan kesamaan sifat, kesamaan karakter, yaitu dimulai dari awal SMA lah ya. Awal SMA tuh udah banyak gathering yang dari kantor bokap gua tuh memang ada selipan-selipan main bandnya di situ. Ya bokap gua main bass, gua main drum. Jadi pada saat dia di darat, udah ikut bapak latihan ke kantornya, dikenalin sama teman-temannya, terus ya ngeband latihan bareng gitu sama bokap gua sama temen-temennya. Dan di situ gua, kalau gua flashback lagi, ya ternyata seru gitu ya. Maksudnya saat anak sama orang tua bisa ngeblend sebegitunya tuh seru aja menurut gua. Dan gua kepengen saat nanti anak gua udah makin besar gitu ya, gua juga pengen ada momen-momen yang dari sama kesukaannya nih ada, jadinya kita bisa main bareng gitu. Dari segi orang tua sama anak tuh bisa ngeblend dari situ juga kan, kayaknya seru gitu ya. Jadi bisa dibilang ya itulah apa namanya, pada saat SMA sering latihan, diajak ngeband, terus manggung bareng sama bokap gua. Terus apa namanya, pada saat SMA-nya pun apa namanya, bisa dibilang ya gue juga tidak membuat bangga orang tua gue juga sebenarnya. Ya dalam arti kata gue masih masuk swasta juga gitu ya. Apa namanya, tapi kalau dari segi name-nya itu, jadi name gue dari SD ke SMP 29, name gue dari SMP ke SMA 31, gue inget banget tuh. Ya pada saat itu gue cuman bilang ke nyokap gue gini, ya udah sih mah, yang penting kan name gue naik gitu dari waktu SD ke SMP sama SMP ke SMA. Kata nyokap gue, ah ngeles aja lo katanya. Ya udah, akhirnya gue masuk swasta lagi SMA, ada namanya SMA Matia Bakti lah ya, Mabak disingkatnya, masih di daerah Bekasi. Gue tuh nggak pernah selama sekolah tuh gue nggak pernah jauh lah ya, masih sekitaran Bekasi. Udah di SMA 3 tahun, dan yang membuat apa ya, kadang gue kalau sampai detik ini flashback lagi tuh kayak, ya ternyata gue tolol juga dulu ya. Tolol itu, tapi tololnya yang bikin lucu gitu loh maksudnya. Jadi pada saat itu bisa dibilang untuk lulus SMA itu kan ada nilai minimal nih. Pada saat itu 4,25. Nah gua 4. Jadi bisa dibilang saat SMA gue sempet nggak lulus dulu. Kurang tolol apa coba kan gua. Dan untungnya apa namanya, gue nggak bener-bener ngulang dari kelas 3 lagi, nggak, untungnya ya cuman ngulang mata pelajaran yang kurang nilainya gitu ya, kebetulan ekonomi. Dan lucunya dari 3 mata pelajaran kan, karena gue IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, gue ngulang di ekonomi, nilai gue 4. Nah sebelum hasil UAN itu muncul,
gue udah tes nih di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Timur, di STI namanya. Ekonomi kan, gue tes lah, lulus nih, gue masuk. Dan pada saat hasil pengumuman UAN itu keluar, jadi kebetulan karena kalau yang nggak lulus itu didatengin gurunya, wali kelas ya. Nah, sekitar jam 8-an lah ya, wali kelas gue dateng nongol ke rumah. Ya, selama 3, ya nggak lulus nih. Ya, PA dah. Udah. Ya alhamdulillahnya itu dia tadi yang gue bilang. Menurut gue orang tua gue the best lah ya. Maksudnya dia punya 3 anak, tapi dia bisa menempatkan posisi di anak-anaknya itu sesuai dengan porsinya. Ya istilahnya abang gua sama adik gua memang dari segi kepintaran pintar lah, bisa dikatakan pintar, dan gua tidak gitu ya, tapi bokap nyokap gua bisa memaklumi. Ya udah dia. Dan yang gua inget banget tuh bokap gua pernah gini, jadi dulu waktu sekitar SD lah ya, SD tuh gua pernah membuat suatu kesalahan yang lumayan lumayan besar lah ya. Ya dibilang besar nggak juga sih, maksudnya ya kenakalan anak kecil ya. Jadi gue ngentit ngentit uangnya nyokap gue. Jadi pada saat itu ceritanya jajan itu masih 300 perak. Nah gue juga lupa tuh ngentitnya gimana caranya. Gue jadi jajan gue 1.300. Ketahuan sama sepupu gue nih. Jadi kebetulan waktu itu sepupu gue dari Aceh lagi main di rumah gue. Ketahuan, dilaporin lah. Dan itulah istilahnya kenapa gue bisa bilang bokap gue adalah role model gue untuk menjalani kehidupan. Karena kenapa? Bokap itu bisa dibilang nggak pernah marah. Sekalipun marah pun dia apa ya? Ya orang marah ya standar lah ya, maksudnya cuma nadanya aja ditinggiin, tapi tetap nggak, gue ngerasanya tetap nggak tinggi-tinggi banget gitu nadanya. Dan dia juga tetap bisa mengontrol emosinya gitu. Dan bokap gue bilang, bapak itu nggak butuh anak pintar, tapi bapak butuhnya itu adalah anak yang baik. Pintar itu hanya nilai plus. Itu dia cuma menasihati ke gua. Karena kalau nggak salah karena kejadian itu sih, ya bisa dibilang kenakalan gue banyak lah ya di antara abang gua sama adik gua. Tapi yang gue inget setelah gua ngelakuin kesalahan tuh, bokap gua ngomong gitu. Istilahnya, ya bapak ini nggak butuh anak pintar, tapi anak baik yang beradab lah gitu intinya. Ya udah, dari situ makanya itu yang sampai sekarang gue inget banget, dan gue mencoba nerapin ke anak gue. Istilahnya gue butuhnya adalah anak yang baik, yang punya adab lah ya. Apalagi zaman sekarang bisa dibilang ini ngeri lah ya, adab-adabnya anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi kembali lagi ke yang masa SMA, mau nggak lulus. Nah kebetulan bisa dibilang bokap nyokap gue itu meninggal di usia yang ya bisa dibilang masih muda lah ya. Bokap gue 52, nyokap gue 49. Dan pada saat pengumuman kelulusan itu bisa dibilang bokap gue udah sakit-sakitan lah ya. Dan apa namanya ya, bisa dibilang fase di tahun 2005 sampai 2010, gue bisa bilang itu adalah fase yang apa ya, cukup berat bagi gua gitu ya. Ya karena bisa dibilang di 2005 kita sekeluarga harus menerima kenyataan pahit bahwa bokap gua terkena sakit kanker paru-paru stadium 4. Dan di situ ya mungkin karena kejadian itu pola pikir gua berubah. Maksudnya pola pikir gua berubah itu adalah saat gua lulus, gua ingin bekerja selayaknya kayak bokap gua.
maksudnya dalam arti kata gue mempunyai perusahaan yang royal perusahaan bokap gue. Itu aja yang gua pengen pada saat gue lulus ya. Dan di fase itu adalah benar-benar fase yang amat berat, karena selama 3 tahun itu ya namanya sakit parah lah ya, apa namanya ya, bolak-balik berobat balik. Pertama masih di daerah Indonesia, terus sebenarnya awalnya memang belum langsung ketahuan tuh sakit kanker paru-paru, berobat ke rumah sakit A, B, C dengan diagnosa yang berbeda-beda. Karena memang pada saat itu almarhum bokap gua belum mau untuk berobat ke Singapura dengan alasan jauh, terus apa namanya ya, nggak tega ninggalin anak-anaknya mungkin ya. Walaupun pada saat itu apa namanya, abang gua sama adik gua, ya adik gua memang masih kecil, cuman gua dan abang gua bisa dibilang sudah lumayan dewasa lah ya. Sudah apa namanya, didiagnosa dengan penyakit A, B, C, dan pada akhirnya ketahuan sakit kanker paru-paru stadium 4 itu di Rumah Sakit Persahabatan. Nah, di situ gue pribadi pada saat itu ya bisa dibilang lumayan shock lah ya, maksudnya ya pemikiran anak remaja pada saat itu yang bisa dibilang dari masa kecil gue sampai umur itu 18 tahun ya adem-adem aja, hidup lurus-lurus aja gitu. Keluarga gue ternyata dikasih cobaan seberat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mau nggak mau kita sekeluarga harus menerima gitu kan. Ya udah, alhasil saat sudah ketahuan diagnosanya adalah sakit kanker paru-paru stadium 4, dari pihak kantor bokap gua langsung menginstruksikan ke bokap gua untuk bikin paspor. Waktu itu kebetulan kita di Bekasi, bikin paspornya itu di daerah Karawang. Gue inget banget waktu itu bokap gua bikin paspor ke Karawang tuh masih yang pakai tabung oksigen tuh yang gede. Udah kita bikin paspor sekeluarga karena biar ganti-gantian, karena kebetulan bisa dibilang nyokap gue juga sakit apa namanya ya, sakit liver itu kan. Ya udah apa namanya, kita sekeluarga bikin paspor, dan alhamdulillahnya, dan ini sebenarnya jadi pelajaran hidup buat gue ya, bahwa pelajaran hidupnya adalah kita sebagai manusia itu hidup memang nggak bisa selalu apa yang kita mau gitu loh. Ya semua kehendak Tuhan, dan sebagai umat beragama kita harus percaya bahwa apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya, ya itu memang yang terbaik buat umatnya gitu ya. Ya gue awal-awal gue juga masih sempet nggak menerima gitu ya, maksudnya apa gitu ya. Dan ternyata dengan penjelasan nyokap gue bahwa ya walaupun kita dikasih sakit begini, tapi alhamdulillahnya tuh dari kantor bokap gue memprovide semuanya. Ya bisa dibilang kita satu perak pun nggak keluar gitu kan.